Raja Iblis pertama memerintah selama 1000 tahun sebelum dikalahkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Menurut rumor, sudah 7 hari sejak raja digantikan. Tetapi sebelum Raja Iblis yang baru bisa menetapkan kekuasaan, keluarga kerajaan mencari pejuang untuk mengalahkannya. Karena itu, sebuah legenda baru akan dituliskan melalui seorang bocah bernama Hans. Di kota Army, para pejuang berkumpul, seorang pria memberitahu mereka bahwa di antara mereka, hanya satu pejuang yang akan dipilih untuk menyerang Raja Iblis dan itu adalah pria terakhir yang berdiri di Rina. Dia kemudian memperkenalkan anggota pahlawan lainnya seperti pemanah terbaik Agna dan penyihir Hadim. Dia juga menambahkan bahwa dengan bantuan seorang penyembuh, mereka akan mendapatkan kehormatan membunuh Raja Iblis. Oleh karena itu, dia mendesak mereka untuk bertarung dan bertahan sampai akhir. Pada saat itu Hans merasakan angin kencang di sampingnya. Ketika dia melihat ke arah itu, dia menemukan seorang kesatria yang dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya menjadi bersemangat saat melihat komandan kesatria muncul. Lebih jauh lagi, mereka juga memperhatikan pria di samping Hans. Ketika melihat ke atas, mereka mengenalinya sebagai Bah, maniak perang dengan 100 kemenangan dan dia sudah memanggil Hans. Bah kemudian bertanya apakah Hans datang secara tidak sengaja dan menyuruhnya untuk pergi agar tidak terluka. Pada saat yang sama, komandan kesatria melihat Hans sebagai seorang anak dan mempertanyakan pandangannya tentang kebanggaan kesatria. Tetapi Hans hanya tersenyum dan menjawab bahwa kebanggaan seorang kesatria adalah membawa bawahan ke tempat di mana hanya satu pejuang yang bisa bertahan. Mendengar ini, komandan kesatria dan Bah jelas-jelas terpancing, jadi mereka menyerang Hans secara bersamaan. Melihat ini, Hans sejenak bertanya-tanya apakah situasinya berbahaya. Memikirkan ini, dia kemudian menempatkan berat badannya ke kakinya. Tetapi kekuatan dari tenaganya menyebabkan lantai bergeser dan mengangkat orang-orang di sekitarnya ke udara. Saat mereka terlempar ke atas, Buck dan yang lainnya dipenuhi dengan ketakutan atas tindakan Hans. Sementara itu, Hans menghunus pedangnya dan menyerang mereka sekaligus setelah itu. Buck dan yang lainnya tergeletak tidak sadarkan diri di tanah. Menyaksikan ini, Agna dan kelompoknya tertegun. Sama seperti mereka, mata juri juga melebar dalam keterkejutannya. Di sisi lain, orang-orang yang menyaksikan bersorak dan memuji Hans. Dengan itu juri segera memuji keterampilannya dan meminta namanya. Sebagai balasan, Hans menyatakan bahwa namanya adalah Hans. Dengan itu juri menunjuknya sebagai ujung tombak tim pemusnah Raja Iblis. Sementara semua orang masih merayakan, seseorang mengamati dari sebuah gedung terdekat. Saat pria itu berdiri diam di dekat jendela, dia ditanya pendapatnya tentang penampilan Hans. Dia kemudian menjawab bahwa Hans tampak berguna dan memutuskan untuk mengirimnya nanti di pintu masuk Kastil Iblis. Hans dan kelompoknya tiba. Dalam perjalanan Hans mencatat bahwa pertahanannya jauh lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Karena biasanya hutan Raja Iblis tersembunyi oleh sebuah penghalang, namun Agna berpikir bahwa Raja Iblis yang baru ini tidak kompeten. Atau mungkin dia telah menggunakan kekuatannya untuk menggulingkan Raja Iblis sebelumnya. Meskipun demikian Hadim percaya ini sebenarnya menguntungkan. Karena mereka mungkin akan tersesat sebaliknya. Tiba-tiba Agna berteriak bahwa penyembuhnya lambat. Dan berkata dia setidaknya harus tahu cara berjalan. Mendengar ini Hadim menduga bahwa penyembuh mereka sudah ketakutan. Dan bertanya-tanya apakah mereka telah memilih yang salah, namun Hans mengingatkan semua orang bahwa tim mereka membutuhkannya. Jadi mereka tidak boleh memperlakukannya seperti itu. Pada saat itu penyembuh tiba-tiba terengah-engah. Menyadari hal ini Hadim menjadi cemas, jadi dia buru-buru memberitahu Hans untuk melihat ke belakang. Mendengar ini Hans berbalik dengan terkejut, tetapi monster itu terlalu cepat dan menyerangnya. Melihat ini Hadim segera mempersiapkan sihir apinya sementara Agna menyiapkan busurnya. Sementara itu penyembuh hanya berdiri di belakang mereka gemetar sambil memegang bukunya. Menyadari hal ini, Hadim mendesaknya untuk memberikan buff, namun Hans memerintahkan mereka untuk tidak membuang waktu dan menyerang terlebih dahulu. Meskipun begitu penyembuh tetap beku di tempatnya. Mengabaikan ini Hadim mulai membentuk sihirnya dan memberi isyarat kepada Agna. Sebagai tanggapan Agna menarik tali busurnya dan melepaskan panahnya. Pada saat itu api Hadim melingkari panah tersebut. Dan panah itu melesat langsung ke tubuh monster itu. Segera setelahnya Hans menarik pedangnya. Sementara itu dia mulai mengumpulkan kekuatan. Setelah itu dia berlari menuju monster dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap dia mencapainya, jadi dia memperkuat pedangnya dan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagai hasilnya tubuh monster itu hancur dengan mudah. Setelah itu Hans berbalik menuju timnya dengan niat untuk menjelaskan. Tetapi sebaliknya dia melihat Hadim menghadapi penyembuh dan mempertanyakan mengapa dia tidak melakukan apa-apa. Hadim juga mengingatkan bahwa seorang penyembuh seharusnya memberikan buff selama pertempuran. Segera Hans ikut campur dengan mengatakan penyembuh hanya terkejut. Tetapi Hadim bersumpah akan mengurusnya setelah mereka kembali. Namun penyembuh tiba-tiba mulai tertawa yang membingungkan Hans. Dia kemudian mengejek mereka karena baru saja mengalahkan golem yang begitu lemah. Meskipun tidak menerima buff, mendengar ini Agna memanggilnya gila dan berkata golem itu setidaknya tingkat 1 dan bertanya apakah dia kurang pengetahuan dasar. Sebagai tanggapan, penyembuh mengambil sebuah batu dan bertanya apakah mereka yakin itu adalah golem tingkat 1. Penyembuh kemudian menjelaskan bahwa memberikan kehidupan, meningkatkan ukuran dan memperkuat kekuatan adalah buff yang dia berikan pada batu itu. Setelah itu dia menunjuk ke batu besar di dekatnya dan bertanya apa yang akan terjadi jika dia menerapkan buff yang sama padanya.
Mendengar ini Hadim dan yang lainnya menjadi cemas meskipun begitu penyembuh melanjutkan untuk mengucapkan sihirnya pada batu besar itu. Segera kekuatan yang sangat besar mengelilinginya melihat ini Hans Hadim dan Agna menatap dengan terkejut sebelum lama. Sebuah golem raksasa muncul di depan mereka jadi ketakutan memenuhi ekspresi mereka saat mereka menghadapnya. Pada saat itu penyembuh melepas tudungnya dan melihat mereka dia kemudian tersenyum dan bertanya golem itu sekarang tingkat berapa. Gemetar Hadim memohon untuk hidupnya tetapi golem itu dengan cepat menyerangnya segera dampaknya menggema keras di sekeliling. Sementara itu mata Hans menyipit terkejut saat dia menyadari betapa dekatnya golem itu dengannya setelah menghancurkan Hadim. Sementara itu penyembuh memerintahkan pelayannya Bes untuk membuka pintu dan dia segera mematuhi. Segera sebuah portal muncul di depannya ketika ditanya apa yang harus dilakukan dengan Hans. Dia menjawab bahwa Hans tidak ada hubungannya dengan tujuan mereka yang sebenarnya dan harus ditinggalkan. Setelah itu dia melangkah ke dalam portal. Setelah duduk di atas tahtanya, Bes berkata bahwa dia pasti lelah. Matanya kemudian menunduk. Saat Bes memanggilnya sebagai Raja Iblis Ellen, ingatan Ellen mulai pada hari ayahnya kembali dari perang. Dipuji oleh rakyat, tim mereka muncul dari penjara bawah tanah tampak bersih dan tanpa luka di Ellen. Kecuali untuk ayahnya yang berjalan di paling belakang, meskipun begitu tidak ada yang menunjukkan kesedihan untuknya, kemudian dari usia 12. Ellen menjadi penyembuh bersama seorang gadis bernama Medi, setelah itu dia lebih sering terluka oleh rekan timnya daripada monster. Namun dia bertahan karena itu satu-satunya pekerjaan untuk memberi makan keluarganya, selain itu sepertinya Medi juga bekerja sebagai penyembuh demi keluarganya, karena ini dia selalu berada di sisinya. Dan bersama-sama mereka saling menghibur dan bertahan setiap hari yang berlalu, pada suatu saat pemimpin partai mereka menghadapi dia. Dia memarahi Ellen karena tidak menggunakan buff-nya dengan benar. Dia mengklaim bahwa jika Ellen melakukannya dengan benar, dia tidak akan terluka. Ellen kemudian berkata bahwa dia telah memberikan buff kepada Ellen dan menjaga penghalang. Tetapi alih-alih mendengarkan, pemimpin itu memukulnya. Dia mengejek Ellen karena berbicara kembali. Dan bertanya apakah dia mengira dia setara hanya karena berada di tim. Dia juga berkata bahwa jika buff adalah milik Ellen, Ellen seharusnya melakukannya dengan benar dan menantangnya. Jika tidak mendengar ini, Ellen menatapnya dengan mata penuh kebencian. Pemimpin itu kemudian merespons dengan menendangnya, sambil memarahi dia karena berani melihatnya seperti itu. Dia kemudian terus memukul Ellen sambil berteriak bahwa tuannya sedang berbicara dengannya. Dia bahkan menyatakan bahwa anjing yang menggigit tuannya harus dibunuh, namun seseorang tiba-tiba menangkap tangannya ketika serangan itu berhenti. Ellen bingung tetapi dia melihat Medi melangkah maju dan meminta maaf kepada pemimpin. Sambil berjanji mereka akan melakukan yang lebih baik lain kali, dia juga terus memegang tinjunya. Meskipun dia sendiri terlihat ketakutan, melihat ini pemimpin itu tersenyum dan bertanya apakah dia benar-benar mengatakannya. Dia kemudian menangkap tangannya dan meminta agar dia meminta maaf sebagai ganti Ellen. Setelah itu dia menariknya pergi meskipun dia memohon. Melihat ini Ellen berteriak panik dan mencoba menghentikannya tetapi pemanah menarik busurnya dan memerintahkannya untuk tidak bergerak. Dia juga diingatkan bahwa penyembuh tidak dapat membahayakan pejuang dan bahwa pemimpin dapat membunuhnya dengan satu gerakan yang salah. Saat panah diarahkan padanya, Ellen menyadari betapa mudahnya penyembuh bisa dibunuh. Tetapi dia juga menyadari apa yang akan terjadi pada Medi, jadi dia berlari maju untuk menyelamatkannya. Tetapi sebelum dia bisa mencapainya, dia tiba-tiba berhenti karena Medi melihat kembali padanya dengan senyuman, seolah-olah untuk menenangkannya. Setelah itu dia mengikuti pemimpin, jadi Ellen ditinggalkan sendirian. Keesokan harinya Ellen tetap di luar tanpa tidur. Tiba-tiba dia melihat beberapa gerakan dan berbalik ke arahnya. Setelah melihat yang lain, dia segera memanggil nama Medi tetapi pemimpin itu hanya bertanya mengapa dia masih ada di sana mengabaikan itu. Ellen menuntut untuk tahu di mana Medi, lalu dengan santai meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa Medi telah melawan terlalu banyak, jadi dia memukulnya sekali dan dia langsung mati mendengar ini. Ellen tertegun tidak percaya, sementara penyihir di samping pemimpin membisikkan sesuatu kepadanya setelah itu. Pemimpin memberitahu Ellen bahwa dia telah diusir dari tim dan mereka akan mencari penyembuh lain saat mereka pergi. Pemimpin mengejek bahwa Ellen dan Medi gagal bahkan bersama, jadi dia tidak lagi peduli pada Ellen. Sementara itu, Ellen terjatuh dalam tangisan dan mengutuk mereka saat air matanya jatuh ke tanah. Darah mengalir dan dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil mereka pembunuh dengan tangan yang bergetar. Dia mengepalkan tinjunya. Dia menggigit bibirnya dengan keras. Tetapi sekarang dia bertekad dan bersumpah untuk membunuh mereka. Dulu, Ellen dan Medi selalu melihat langit malam bersama. Sambil melakukan itu, Ellen sering berkomentar betapa indahnya. Dia bahkan berkata bahwa dia akan senang melihat langit bersamanya seumur hidupnya sebagai balasan. Medi berkata bahwa dia merasakan hal yang sama, namun tiba-tiba dia berhenti dan wajahnya berubah menjadi tulang. Saat dia melihatnya dan bertanya mengapa dia tidak menyelamatkannya, mendengar ini, Ellen segera terbangun dari tidurnya. Dengan itu, dia mulai mengatur napas, tetapi tubuhnya juga bergetar tak terkendali. Dan yang bisa dilakukan Ellen hanyalah menundukkan kepalanya dalam keputusasaan. Setelah itu dia mengubur dirinya. Dalam penelitian, dia tidak lagi tahu bagaimana dia makan atau tidur, karena yang dilakukan Ellen hanyalah melanjutkan studinya. Setiap kali dia berhenti, mimpi buruk itu akan kembali, jadi dia memaksakan diri untuk terus maju sampai akhirnya dia kehilangan akal sehatnya, begitu saja. 5 tahun berlalu dan penelitiannya akhirnya selesai.
Setelah itu dahaga akan balas dendam memenuhi pikirannya. Karena ini, dia memutuskan untuk akhirnya membuka pintunya. Tiba-tiba seseorang bertanya kemana dia akan pergi dan orang itu adalah Medi. Dia kemudian memberitahunya untuk menunggu karena dia telah menemukan cara untuk membalas dendam dan menghidupkannya kembali, namun dia memperingatkannya bahwa dia mungkin mati jika pergi. Meskipun begitu, dia tidak menjawab dan terus melangkah maju, mengetahui bahwa dia tidak lagi memiliki pilihan. Sekarang dia telah menemukan cara untuk menghidupkannya kembali, tidak lama setelah itu dia mencapai domain Raja Iblis. Di sana, seseorang muncul di depannya dan itu adalah Raja Iblis yang berdiri di atas kastilnya. Raja Iblis segera turun. Pada saat yang sama dia mencatat bahwa Ellen adalah yang pertama datang sendirian dan memanggilnya berani. Namun, Ellen mempertanyakan klaim itu, lalu dia segera mulai melepaskan sihirnya pada saat itu. Lingkaran sihir besar terbentuk di tanah. Melihat ini, Raja Iblis menjadi tertarik. Tiba-tiba, tangan tengkorak muncul dari tanah diikuti oleh tengkorak yang menatapnya dengan mata penuh niat membunuh. Pada saat yang sama, lebih banyak tengkorak muncul di sekitar Ellen saat dia menyatakan bahwa dia tidak sendirian. Melihat ini, mata Raja Iblis bersinar dan dia menyatakan bahwa ini menjadi menarik. Salah satu tengkorak kemudian segera menyerangnya, tetapi dia dengan mudah meraih kepalanya dan menghancurkannya. Setelah itu tengkorak lain meluncur dari bawah dan mengayunkan pedangnya, tetapi Raja Iblis memotongnya dengan lengannya hanya dengan satu ayunan tangan. Dia berhasil mengenai tengkorak-tengkorak di sekitarnya dan mereka tiba-tiba terpotong menjadi dua setelah itu. Tubuh mereka jatuh ke tanah sementara lebih banyak tengkorak terus mendekat. Jadi Raja Iblis menggunakan kecepatannya dengan ini, dia berhasil menjangkau mereka dalam sekejap. Di mana dia memukul mereka ke tanah dan memenggal satu persatu meskipun begitu sisa. Tengkorak menyerbu ke arahnya bersamaan dengan Ellen dan mereka mengelilinginya. Setelah itu mereka mulai menumpuk di atasnya. Melihat ini Ellen menyatakan bahwa tidak akan ada akhir untuk ini. Karena orang-orang yang dibunuh Raja Iblis akan terus datang untuknya. Namun tumpukan tengkorak yang menumpuk tiba-tiba mulai bersinar. Melihat ini Ellen jelas terkejut pada saat itu. Cahaya yang kuat memancar ke arah Raja Iblis, kekuatannya begitu kuat sehingga Ellen mengangkat lengannya untuk melindungi. Dari angin yang mengamuk beberapa saat kemudian Raja Iblis muncul dari cahaya. Menyatakan bahwa ini masih hanya kekuatan dari seorang manusia. Dengan itu dia mempertanyakan apakah Ellen benar-benar percaya sesuatu seperti ini bisa berhasil melawannya. Mendengar ini Ellen semakin terkejut, namun dia mengeluarkan bukunya dan mulai menggambar lingkaran sihir lainnya. Dengan ini dia berhasil memanggil tengkorak lain. Setelah itu dia menempelkan beberapa batu pada tengkorak dan segera tangan serta wajahnya mengeras. Dengan ini dia berhasil menciptakan golem. Melihat bahwa Ellen telah menggunakan tengkorak sebagai struktur golem, Raja Iblis tetap bersikeras bahwa itu hanya sebuah batu, namun golem mulai bergerak. Sementara Ellen mempertanyakan apakah dia benar-benar yakin. Setelah itu golem berlari menuju Raja Iblis. Dalam sekejap golem menutup jarak kemudian mengangkat tangannya untuk menyerang, tetapi Raja Iblis memblokir serangan itu. Dan mempelajari bagaimana Ellen menggunakan dorongan dengan medan vulkanik mengabaikan ini, golem memukul lagi. Kali ini berhasil mengenai Raja Iblis dan mengirimnya terbang karena kekuatan itu. Meskipun begitu, Raja Iblis tidak bisa tidak menyebutnya menyenangkan. Golem kemudian berbalik ke arahnya dan berlari ke arahnya sekali lagi. Ketika jarak menutup, keduanya bersiap untuk menyerang. Raja Iblis menangkap pukulan golem dengan meraih tinjunya dan membalas dengan pukulan kuatnya sendiri. Dia kemudian terus memberikan pukulan membuat golem tidak bisa membalas. Sementara itu Ellen diam-diam menyaksikan pertarungan berlangsung, tetapi kecepatan Raja Iblis meninggalkan banyak kawah di tanah. Terlepas dari itu Raja Iblis berlari maju dan tanpa henti mendorong lututnya ke perut golem. Oleh karena itu dampaknya membuat golem terhuyung-huyung kesakitan, tetapi Raja Iblis tidak membuang waktu dan mengangkat tangannya untuk menyerang lagi. Maka kekuatan pukulan itu mengirim golem ke bawah dan menghantam tanah. Dia kemudian mengangkat tangannya sekali lagi dan mulai mengumpulkan kekuatan ke dalamnya. Melihat ini golem hanya bisa menonton. Saat cahaya serangan menyelimuti tubuhnya, Raja Iblis tetap menolak untuk berhenti. Karena kekuatan yang luar biasa, Ellen terpaksa melindungi dirinya sendiri. Dengan sebuah penghalang, tiba-tiba Raja Iblis menerjang ke arahnya, lalu ia melayangkan pukulan ke penghalang itu dan langsung hancur. Membuat Ellen tertegun sejenak. Setelah itu Raja Iblis mendekatinya dan menyatakan bahwa ini belum cukup. Sebagai tanggapan, Ellen dengan tenang mempertanyakan apakah ia yakin, lalu ia mengungkapkan bahwa inilah alasan mengapa ia menciptakan lebih banyak golem. Segera seluruh area dipenuhi asap. Ketika asap itu menghilang, Raja Iblis berdiri di sana sambil terengah-engah. Meskipun begitu ia keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan setiap golem. Ia kemudian menyatakan bahwa tubuhnya terasa ringan dan tidak ada yang membuatnya bertarung sekeras ini dalam 1000 tahun terakhir. Jadi ia bahkan mengungkapkan rasa terima kasih karena diingatkan akan kekuatannya sendiri. Namun Ellen berkomentar bahwa ada yang terasa aneh, menyebabkan Raja Iblis berbalik ke arah kastil. Di sana ia melihat Ellen mengungkapkan bahwa pertarungan itu tidak mudah karena Raja Iblis tidak pernah menyadari ia masuk ke kastil. Dengan marah Raja Iblis mulai mengutuknya. Ia kemudian mengklaim bahwa ia hanya berpura-pura. Namun Ellen telah melampaui batas, jadi ia menyatakan bahwa Ellen akan membayar untuk melangkah ke kastilnya dengan nyawanya, tetapi Ellen dengan tenang mempertanyakan apa maksudnya dengan berpura-pura. Dan apakah ia benar-benar percaya bahwa ia yang mengendalikan. Mendengar ini, Raja Iblis terkejut. Pada saat itu Ellen mengangkat tangannya dan segera memanggil lingkaran sihir lainnya.
Ellen kemudian mendekatinya dan bertanya apakah ia ingin tahu mengapa tubuhnya terasa ringan hari itu. Ia kemudian mengungkapkan bahwa selama pertarungan dengan ciptaannya, ia telah memberikan buff kepada Raja Iblis agar ia menjadi lawan yang sepadan. Jadi bukan Raja Iblis yang berpura-pura, tetapi Ellen, kali ini, tetapi sekarang setelah ia sudah bersenang-senang. Ia berniat untuk melakukan segalanya dengan benar. Jadi ia meraih dan menyentuh tubuh Raja Iblis. Lalu ia dengan tenang mengucapkan selamat tinggal, kembali ke masa kini di kastil Raja Iblis. Seseorang yang memanggil Ellen bergema melalui lorong, setelah memasuki ruang Raja Iblis. Pelayan melihat Ellen duduk di atas tahtanya dan ia sedang menatapnya dengan diam. Kemudian ia segera memberitahunya bahwa ia akhirnya menemukan sesuatu. Ia menyatakan bahwa sekarang ia tahu keberadaan 3 petualang. Mendengar ini, mata Ellen menyipit. 1000 tahun yang lalu, kerajaan baru menciptakan undang-undang mengenai penyembuh. Penyembuh diharuskan memberikan buff kepada sekutu mereka, menerapkan debuff pada musuh mereka, dan dilarang memberikan buff pada diri mereka sendiri. Di permukaan, undang-undang itu mengklaim untuk menunjukkan nilai tak terbatas dari dukungan seorang penyembuh. Tetapi sebenarnya itu berasal dari rasa iri karena hukuman berat yang dijatuhkan pada mereka yang melanggar. Penyembuh terpaksa mematuhi. Setelah itu penyembuh kelas atas menjauh dari medan perang dan fokus membuat ramuan penyembuhan dan buff. Untuk petualang, sebagai hasilnya, penyembuh kelas rendah diperlakukan sebagai barang sekali pakai yang nilainya lebih rendah dari ramuan. Saat Ellen merenungkan ini, burung hantu menariknya kembali ke kenyataan dengan bertanya apakah dia mendengarkan. Burung hantu kemudian mengulangi bahwa dia telah menemukan orang-orang yang dicari Ellen untuk dibalas dendam, jadi Ellen menjawab bahwa dia memang mendengarkan dan hanya terlarut dalam pikirannya. Mendengar ini, burung hantu melanjutkan laporannya. Dia pertama-tama berbicara tentang pemanah bernama Jude. Dia menyatakan bahwa Jude telah membentuk tim baru dan saat ini sedang dalam misi. Berikutnya adalah penyihir bernama Baby yang telah menjadi komandan sihir di sebuah kastil dengan sekitar 30 penyihir elit. Yang terakhir adalah Bask yang telah naik menjadi pemimpin sebuah guild yang terdiri dari 50 pejuang. Mendengar ini, Ellen terdiam. Tak lama kemudian, dia memanggil Bess, Kilis, dan Luck dalam sekejap. Ketiga orang itu muncul di samping burung hantu saat Ellen memerintahkan mereka untuk menangkap ketiga petualang itu. Burung hantu dengan gugup bertanya kapan mereka tiba di belakangnya, sementara Ellen menambahkan bahwa dia tidak peduli pengorbanan apapun yang dilakukan asalkan penyembuh tidak terlibat. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat ramuan di tangannya dan menghantamkannya ke tanah dengan ketegasan dingin. Dia memerintahkan mereka untuk membuat ketiga orang itu berlutut di hadapannya sebelum malam tiba. Setelah menerima perintah, Ellen dan ketiga orang itu merespons tanpa ragu. Kemudian di desa Lexel, kelompok Jude mengatakan bahwa pertarungan dengan naga itu sulit, tetapi bayaran itu sepadan. Setelah itu, mereka berbicara tentang minum dan satu orang mengejek yang lain karena tidak pernah melewatkan satu hari pun. Sementara keduanya terus bertengkar tentang hal itu, Jude tiba-tiba menyadari seseorang mengawasinya dari gang. Merasakan bahaya, dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah itu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Meskipun begitu, dia mengeluarkan busurnya dan menariknya ke arah gang. Melihat ini, rekan-rekannya dengan cepat bertanya ada apa. Mengabaikan mereka, Jude memerintahkan orang yang tersembunyi itu untuk keluar karena aura pembunuhnya tidak bisa disembunyikan. Segera dia melangkah keluar mengatakan Jude pantas mendapatkan reputasinya sebagai pemanah terbaik. Dan karena itu dia harus mengungkapkan dirinya. Mendengar ini, Jude dan yang lainnya tertegun. Wanita itu kemudian mengungkapkan dirinya sebagai Bess, seorang bawahan Raja Iblis, dan memberitahu mereka bahwa Raja Iblis ingin bertemu Jude. Dengan itu, dia mendesaknya untuk tidak melawan dan hanya mati. Sementara di sebuah kastil tertentu, seseorang berlari untuk memberitahu Baby bahwa penghalang sihir mereka telah dilanggar. Mendengar penghalangnya telah rusak, dia tidak bisa mempercayainya dan mempertanyakan kekuatan pasukan musuh. Namun, bawahannya dengan ragu memberitahu dia bahwa itu bukan sebuah pasukan. Mendengar ini, dia menoleh padanya dengan ekspresi bingung. Di luar kastil, penyusup sudah tiba dan itu adalah Kilis yang juga seorang bawahan Raja Iblis dan datang sendirian. Sementara di pintu masuk markas Guild Bass, para penjaga mengeluh tentang selalu berjaga ketika tidak ada yang terjadi dan yang lainnya setuju. Tiba-tiba, penjaga yang sama itu memperhatikan sesuatu yang mendekat. Mendengar ini, yang lainnya berbalik ke arah itu dengan bingung sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun. Serangan yang kuat menghantam mereka. Kekuatan benturannya membuka pintu pangkalan dan membuat semua orang di dalam terkejut. Segera para pejuang berbalik ke arah pintu masuk dengan panik pada saat yang sama. Bawahan Bask segera memerintahkan semua orang untuk bersiap tempur, jadi para pejuang cepat mengangkat pedang mereka. Mereka kemudian menunggu intruder untuk bergerak, namun yang mereka temui hanya keheningan, tetapi tanpa peringatan. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari asap, meraih kepala seorang pejuang terdekat, dan menyeretnya kembali ke dalam asap. Jadi satu-satunya suara yang mengikuti adalah teriakan-teriakannya. Mereka juga mendengar jeritan putus asa minta tolong, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Beberapa saat kemudian, sesuatu meluncur keluar dari asap dan mengenai kaki pejuang lainnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa itu adalah kepala temannya yang terputus. Segera setelah itu mereka mendengar intruder dengan mengejek mengumumkan kehadirannya. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat tangan yang berlumuran darah dan berdiri di depan mereka adalah Luck, bawahan Raja Iblis.
Tanpa basa-basi, Luck bertanya apakah Bask ada. Dia kemudian melihat ke arah takhta dan bertanya apakah dia adalah Bask sebagai tanggapan. Bask berkata dia masuk hanya untuknya, jadi dia pasti sudah tahu siapa dia. Dengan itu, Luck menyatakan bahwa dia menerima perintah untuk menangkap Bask hidup-hidup. Mendengar ini, Bask mempertanyakan apakah dia benar-benar berpikir itu mungkin. Segera, Luck bergerak dan berlari ke arahnya sambil menyatakan bahwa dia pasti bisa melakukannya. Namun, Kapten Wakil Bask menghalangi untuk campur tangan. Wakil itu kemudian menyatakan bahwa Luck tidak akan mendekati kapten mereka. Sebagai tanggapan, Luck menyebutnya tidak berarti dan memerintahkan dia untuk menyingkir. Dengan itu, dia menyelamkan tangannya langsung ke dalam tubuh wakil kapten. Melihat ini, wakil kapten membeku dalam keterkejutan. Pada saat yang sama, para pejuang lainnya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka untuknya. Sementara itu Bask terbakar dengan kemarahan melihat pemandangan ini. Jadi dia berdiri dan memanggil Luck bajingan. Melihat ini, Luck dengan santai melemparkan wakil kapten ke samping. Pada saat yang sama, Bask mengayunkan pedangnya ke arah Luck, tetapi Luck memblokir serangan itu dengan lengan telanjangnya. Meskipun demikian, benturannya sangat kuat sehingga mengguncang area sekitar. Menyaksikan ini, para pejuang terdekat mengagumi kekuatan kapten mereka yang jelas-jelas berada di level yang berbeda dari yang lain. Bask kemudian terus mengayunkan pedangnya dan menekan serangannya sementara Luck memblokir dan membelokkan setiap serangan dengan lengan telanjangnya. Meskipun demikian, Bask terus menyerang tanpa henti, jadi Luck menghindari serangannya. Pada saat itu, dia menemukan celah untuk membalas. Menyadari ini, Bask dengan cepat menghindar. Namun dia masih menerima luka di wajahnya. Setelah itu Luck menyerang tanpa ampun. Pada satu titik, dia mengangkat kakinya dan memberikan tendangan langsung ke rahang Bask. Akibatnya, pukulan itu membuat Bask sejenak tidak sadar. Meskipun demikian, Luck tidak berhenti dan memutar tubuhnya untuk serangan lainnya. Kali ini dia menargetkan dada Bask dengan satu tendangan. Armor Bask hancur dan dia terpaksa mundur akibat benturan sambil berjuang untuk mengatur napasnya. Melihat ini, tetapi karena dia masih perlu kembali segera, dia memutuskan sudah saatnya bertarung serius. Mendengar bahwa dia belum bertarung serius, para pejuang terkejut dan bertanya-tanya tentang kekuatan sebenarnya. Di sisi lain, Bask memerintahkan Luck untuk berhenti berpura-pura, tetapi Luck mempertanyakan apakah dia benar-benar percaya itu hanya omong kosong. Dia kemudian memanggil cairan hitam dari pembuluh darahnya dan membentuknya menjadi senjata padat. Dengan sis gelap di tangannya, dia menyatakan bahwa berpura-pura hanya untuk yang lemah. Setelah itu, dia menantang Bask untuk menyerangnya. Mendengar ini Bask semakin marah dalam sekejap. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa yang membuat Luck tersenyum. Dia kemudian mengangkat sabitnya ke depan. Sementara Bask berlari ke arahnya dengan pedangnya, tiba-tiba Bask melompat ke udara dan menyerang dari atas pada saat itu. Cahaya yang sangat besar membanjiri sekeliling dan bahkan mencapai pintu di luar setelah beberapa saat. Cahaya itu memudar menjadi asap tebal, di dalam markas udara dipenuhi asap. Dan tubuh pejuang yang terluka tergeletak di lantai. Masih ada satu sosok yang tetap berlutut di tengah kabut, itu adalah Bask. Tetapi dia sekarang terluka parah dengan pedangnya yang patah. Melihat ini Luck berkomentar bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam mengendalikan kekuatannya. Dengan itu dia mengejek dan bertanya apakah Bask masih hidup. Mengabaikan ini, Bask bertanya siapa yang mengirim orang sepertinya. Tiba-tiba ekspresinya berubah terkejut saat Luck memukulnya di perut dan membuatnya pingsan. Setelah itu Luck memberitahunya bahwa dia akan segera melihat orang itu. Setelah itu Bask akhirnya membuka matanya dan melihat tempat yang tidak dikenal. Jadi dia mulai bertanya-tanya di mana dia berada. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh bawahannya Raja Iblis. Pada saat itu Bibi menyadari bahwa dia telah terbangun dan mulai bertanya, situasi seperti apa yang mereka hadapi sekarang? Melihatnya dia mulai bertanya mengapa mereka ada di sana. Jun kemudian bertanya masalah apa yang dibuat Bask yang menimpa mereka. Tetapi Bask mengatakan dia hanya kalah dari seseorang yang tidak dikenal. Mendengar ini Kilis mengatakan bahwa Raja Iblis memerintahkan mereka dibawa ke sana dan sepertinya mereka telah membuatnya marah. Namun Jun mengatakan mereka tidak pernah mendekati kastil Iblis dan Bask bertanya apakah mereka salah orang. Setelah itu, dia memberitahu Bibi untuk menghapus sihir agar mereka bisa membunuh para penculik mereka. Tetapi dia mengatakan dia tidak bisa. Mendengar inilah bertanya, apakah dia berani atau bodoh untuk melawan Bask setelah dipukuli begitu parah. Namun, Bask memerintahkan semua orang untuk diam karena Raja Iblis akan datang. Pada saat itu Ellen muncul dari portal. Dia kemudian melangkah keluar dan perlahan mendekati Bask. Setelah itu dia berkata bahwa sudah lama sejak mereka bertemu. Mendengar ini Bask dan yang lainnya terkejut. Bask kemudian berteriak tidak percaya dan mempertanyakan apakah Ellen benar-benar Raja Iblis. Mengira ini adalah lelucon. Dia mulai tertawa dan bertanya apakah ini semacam akting. Sambil terus memanggil Ellen anjing. Bask diam-diam mendengarkan kata-katanya, marah dengan penghinaannya. Dia menggertakkan giginya dan segera mengayunkan pedangnya ke mulut Bask sebagai akibatnya. Lidahnya terluka dan giginya jatuh ke tanah melihat Bask dalam keadaan itu. Jude dan Bibi bergetar ketakutan sementara Bask masih marah. Ellen berkomentar bahwa Bask lambat memahami situasi. Mengesampingkan itu, dia mendekati mereka dan menyatakan bahwa dia sekarang akan menjelaskan mengapa mereka ada di sana. Dia mengungkapkan bahwa mereka berada di lantai atas kastil Raja Iblis, di mana sebuah lingkaran sihir legendaris ada. Dia kemudian berbalik kepada Bibi dan berkata dia pasti tahu itu karena sihir Ellen.
Para siswa mendengarnya sekali, mendengar ini, dia segera menyadari apa yang dimaksud. Dia kemudian mengonfirmasi bahwa itu adalah lingkaran sihir yang mampu menghidupkan orang mati di tempat ini. Dia akan menggunakan energi kehidupan dari mereka yang telah membunuh pembantu dan dengan ini dia menyatakan bahwa dia akan menghidupkannya. Mendengar ini, Bask dengan putus asa mencoba menghentikannya, namun Ellen mengabaikannya dan mengaktifkan lingkaran sihir itu seketika. Ketiganya dikelilingi oleh pola bercahaya di tanah. Kekuatan yang luar biasa menghimpit mereka sekaligus. Bibi berteriak kesakitan saat energi kehidupannya diambil dari tubuhnya. Ju juga menderita rasa sakit yang luar biasa saat wajahnya mulai terlihat menua. Sementara itu Ellen hanya mengamati mereka dan terus tersenyum saat teriakan mereka bergema di seluruh ruangan. Pada saat itu Bask melihat ke arah Ellen dan mencoba berteriak sesuatu. Namun, tubuhnya segera diliputi cahaya dan dia akhirnya menghilang. Kastil Raja Iblis kemudian dipenuhi dengan cahaya yang sangat besar. Dari lingkaran sihir saat asap tebal memenuhi sekelilingnya, Ellen memanggil nama Mighty. Tidak lama kemudian asap perlahan menghilang di altar. Namun hanya tengkorak yang muncul di tempatnya. Melihat ini, Ellen membeku dalam kejutan dan ketidakpercayaan. Dia mempertanyakan mengapa hasilnya bisa seperti itu setelah Ellen. Dia percaya bahwa tidak ada yang salah dengan sihir itu sendiri, namun dia tiba-tiba teringat kata-kata yang coba diteriakan Bask sebelumnya. Dia ingat mendengar nama Medi dan kata hidup dari kata-kata yang samar dan tidak jelas itu. Dia menyadari bahwa Bask berusaha mengatakan bahwa Medi masih hidup. Memahami ini, dia sangat terkejut pada saat yang sama di sebuah mansion yang jauh. Seorang gadis berdiri diam di balkon, tetapi gadis itu bukan lain adalah Medi, yang memang masih hidup. Beberapa hari kemudian Kilis dikirim keluar. Saat di luar dia melihat sesuatu di dekatnya. Di sana dia melihat sebuah desa yang terbakar. Penasaran dengan ini, dia dengan cepat melakukan teleportasi dari batu tempat dia beristirahat. Di desa, sekelompok tentara telah diperintahkan untuk menangkap para elf dan membunuh siapapun yang melawan. Setelah menerima perintah, para tentara bergegas maju. Melihat ini, para elf mulai melarikan diri, tetapi salah satu dari mereka dengan cepat terkena panah. Dan segera lebih banyak tubuh jatuh tak bernyawa ke tanah. Pada saat yang sama para elf yang tidak melawan ditangkap. Sementara mereka yang melawan dibunuh tanpa ampun, tiba-tiba seorang anak kecil. Di antara mereka berteriak meminta tentara untuk mengembalikan orang tuanya, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan, jadi dia berteriak keras lagi. Kesal dengan ini, seorang prajurit berlari menuju anak itu sambil menyatakan bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan kepada seorang anak saat tombak mencapai anak itu menutup matanya karena ketakutan. Tetapi dia tidak merasakan sakit, jadi dia membuka matanya. Ketika melihat ke atas, dia melihat tombak itu telah dihentikan oleh tangan lain. Prajurit itu juga melihat dan dia melihat monster berdiri di depannya. Terkejut oleh ini, dia buru-buru melangkah mundur pada saat itu. Kilis muncul dan menuntut untuk tahu mengapa mereka melakukan ini. Prajurit itu kemudian dengan cepat menyadari bahwa dia adalah iblis. Tetapi suara di belakang mulai bertanya siapa Kilis, jadi dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah rekan-rekannya. Kilis kemudian menyatakan bahwa dia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi, jadi dia meminta agar para elf dibebaskan. Karena dia tidak ingin bertarung, namun kapten berkata bahwa pasukan mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong. Dan memberitahu Kilis untuk pergi, tiba-tiba Bes muncul dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia kemudian mengingatkan Kilis bahwa Raja Iblis sedang mencari Medi dan bahwa dia mungkin akan dibutuhkan segera. Namun mendengar penyebutan Raja Iblis membuat kapten terkejut. Kilis kemudian memberitahu Bes bahwa dia ingin menyelesaikan situasi ini dan meminta bantuannya. Yang dijawabnya bahwa dia terlalu lembek. Segera setelah itu, kapten memerintahkan para prajurit untuk membunuh mereka berdua. Para prajurit kemudian menyerang maju. Tetapi Bes bergerak secepat kilat sehingga dia dengan cepat menemui mereka secara langsung. Dia begitu cepat sehingga tidak ada serangan mereka yang bisa menyentuhnya dengan presisi yang tanpa usaha. Dia menunjuk satu prajurit dan memerintahkannya untuk tidur. Sebagai hasilnya dia langsung jatuh. Dia kemudian menerobos sisa prajurit dan menyerang mereka satu persatu. Ketika dia akhirnya berhenti bergerak, para prajurit yang dia sentuh tergeletak dalam kebingungan. Tidak lama setelah itu mereka jatuh pingsan. Dengan ini mereka tergeletak berserakan di tanah. Menyaksikan ini, kapten menjadi ragu, sementara Kilis merasakan gelombang cemburu. Melihat betapa mudahnya Bes mengalahkan musuh tanpa mengambil nyawa, dia kemudian mengencangkan pegangan senjatanya. Lak bertanya apa itu, jadi dia bertanya tentang jenis kepribadian Kilis. Lak kemudian berkata Kilis selalu tersenyum dan jarang membagikan pemikiran sebenarnya, jadi dia sulit dipahami. Setelah mendengar ini, Ellen kemudian bertanya tentang kekuatan Kilis dibandingkan dengan Lak. Lak menjawab bahwa dia bisa merobek Kilis jika dia bisa mendapatkan tangannya padanya di desa. Kilis kemudian mengangkat tongkatnya dan mengaktifkan sihir senjatanya. Segera lebih banyak monster mulai muncul. Dengan ini kapten dan sisa prajurit terdiam melihat pemandangan yang menakutkan. Pada saat yang sama Lak mulai berpikir lebih hati-hati tentang Kilis. Dan bagaimana menyentuhnya tidak akan mudah dengan pasukan monster di bawah perintahnya segera. Monster-monster itu mulai bertarung dengan para prajurit sementara salah satu dari mereka tetap dekat dengan anak elf. Ini membuat monster-monster itu tertegun, sementara monster-monster lainnya berlari maju.
di mana salah satu dari mereka dengan mudah menangkap salah satu prajurit, kemudian melemparkannya ke depan sementara monster lainnya melompat ke udara dan menendang prajurit itu di udara. Akibatnya dia terjatuh tak sadarkan diri karena benturan setelah menaklukkan musuh. Monster itu berbalik menuju prajurit lain yang ada di dekatnya. Monster itu kemudian menghilang dari pandangan prajurit dan muncul di depannya, lalu mencoba menyerang dengan ekornya. Tetapi Kilis memperingatkannya untuk tidak membunuh, jadi serangan itu terhenti seketika, membuat prajurit itu terjatuh dalam ketakutan. Melihat ini Bes mengingatkan Kilis bahwa tidak akan ada akhir untuk pertempuran jika dia menolak untuk membunuh. Dia juga menuduhnya terlalu lembek, dan Ellen, yang bisa dia lakukan sebagai tanggapan hanyalah meminta maaf. Sementara itu Kapten meraih pedangnya dan memarahi bawahannya karena gagal melawan iblis kelas rendah. Mendengar ini Kilis menjadi cemas. Kapten kemudian menguatkan pedangnya dan bersiap untuk menyerang, jadi Kilis memerintahkan monster-monsternya untuk menghindar. Tetapi Kapten bergerak cepat dan mengayunkan pedangnya melalui monster-monster di depannya. Setelah itu bilahnya menjadi basah oleh darah mereka, tetap saja dia mengayunkan lagi tanpa ragu sambil menyatakan bahwa dia akan menghancurkan mereka. Ellen yang marah. Kilis mengencangkan pegangan pada tongkatnya. Dia kemudian menyadari bahwa kata-kata tidak akan lagi berhasil. Jadi dia mengaktifkan tongkatnya sekali lagi dan memanggil lingkaran sihir yang jauh lebih besar. Pemandangan itu mengejutkan Kapten, tetapi sekeliling tetap sunyi. Jadi dia percaya bahwa tidak ada yang terjadi, tetapi dalam sekejap sesuatu menghantam wajahnya, diikuti tubuhnya yang terlempar oleh lengan besar yang muncul entah dari mana dan memukulnya sebelum dia bisa pulih. Tangan lain muncul di bawahnya. Dia dipukul lagi dan terbang sekali lagi. Akibatnya dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Tiba-tiba, sebuah portal kemudian terbuka di depannya di mana kaki besar muncul dan menginjaknya ke tanah. Dampaknya sangat keras sehingga Bes dan prajurit yang tersisa terpaksa melindungi diri dari angin yang mengamuk. Setelah beberapa saat, asap di sekitar kaki yang menghancurkan mulai menghilang tetapi tanah terus bergetar di bawah kaki itu. Kapten memaksa kaki besar itu ke atas sambil bertanya kepada Kilis apakah dia pikir dia akan kalah. Terutama terhadap iblis sepertinya, dengan dorongan kekuatan dia mendorong kaki itu menjauh dan dengan cepat menghindarinya. Dia kemudian menyerang ke arah Kilis sambil memutuskan bahwa pertempuran jarak jauh terlalu berbahaya karena serangan bisa datang dari arah mana saja, tetapi dia juga ingat kelemahan terbesar para pemanggil. Dan saat dia mendekati Kilis, dia semakin yakin bahwa target sebenarnya adalah pemanggil itu sendiri. Tetapi sebelum pedang Kapten mencapai Kilis, pedangnya berhenti di udara. Sebuah portal kemudian muncul, dan sebelum Kapten bisa bereaksi, sebuah tangan menangkapnya. Dengan ini dia dipegang dengan kuat. Kilis kemudian berkomentar bahwa itu adalah rencana yang bagus untuk mendekatinya, tetapi dia bertanya-tanya apakah Kapten benar-benar percaya bahwa itu akan semudah itu. Dengan itu, dia membiarkan tangan yang dipanggil menghancurkannya. Kapten kemudian berteriak kesakitan dan memanggil Kilis sebagai iblis yang menyedihkan. Namun, Kilis tetap tidak tergoyahkan saat Kapten terus berteriak meminta bantuan. Kilis berbalik ke samping dan melihat anak elf yang bergetar. Melihat ini, dia menyadari bahwa dia menakut-nakuti anak itu. Jadi dia memutuskan untuk melepaskan Kapten. Dengan ini, pria itu jatuh ke tanah sambil memperhatikan Ellen. Bes hanya bisa mengonfirmasi pada dirinya sendiri bahwa Kilis masih terlalu lembut. Segera desa elf menjadi tenang. Dan para elf yang ditangkap akhirnya dibebaskan. Kilis kemudian memberitahu mereka bahwa mereka aman. Namun, mereka hanya berterima kasih dengan hati-hati. Dia juga memperhatikan bagaimana beberapa elf menghindari tatapannya. Dan yang lainnya bergetar. Dengan itu dia mulai bertanya-tanya apakah mereka takut padanya. Memahami ini, dia memilih untuk pergi bersama Bes sambil mengatakan bahwa mereka masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Mendengar ini, Bes hanya bisa menghela napas. Setelah itu mereka melanjutkan berjalan keluar dari desa. Namun, anak elf itu juga mengikuti mereka. Kilis kemudian melihat ke belakang dan menyadari hal ini. Jadi dia bertanya mengapa dia mengikuti mereka, orang-orang yang berbahaya, dan mendesaknya untuk kembali sebelum tersesat. Setelah itu, mereka terus berjalan. Namun anak itu terus mengejar mereka, sehingga Kilis merasa canggung. Terutama ketika dia melihat air mata yang masih membekas di wajah anak itu, dia tidak bisa tidak melihat dirinya yang lebih muda di anak itu. Seseorang yang pernah mengalami keadaan yang sama, kesadaran itu membuatnya bingung dan dia menghela napas. Melihat ini, anak itu mengira Kilis menolaknya lagi, jadi dia menundukkan kepalanya. Tetapi Kilis tiba-tiba mengulurkan tangannya. Segera anak itu mengikutinya, di mana Kilis bahkan memegang tangannya dengan lembut. Bes mengamati mereka dan bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Raja Iblis tentang ini. Sementara itu, di ibu kota, Kapten tiba dan mendekati takhta. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Kane, anggota pengawal kerajaan. Setelah itu dia berlutut untuk menyapa Raja. Namun, Raja mengabaikan formalitas dan mengejeknya karena gagal menangkap satu elf pun. Kane kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa individu-individu aneh telah mengganggu. Dia juga menjelaskan bahwa mereka kemungkinan adalah bawahan Raja Iblis. Setelah mendengar ini, Raja memerintahkannya untuk membunuh Ellen dan para elf, dan tidak membiarkan satu pun hidup karena takut rumor tentang bantuan Raja Iblis. Dia juga menyatakan bahwa mereka harus membunuh Raja Iblis yang baru, dan memerintahkan Kane untuk memanggil pahlawan legenda. Kemudian di sebuah rumah di luar ibu kota, seorang pria sedang memotong kayu.
Ketika istrinya memanggilnya, dia kemudian berbalik ke arahnya. Tetapi dia melihat orang lain berdiri di sampingnya. Pengunjung itu kemudian memberitahu pria bernama Trios bahwa dia telah datang untuk menyampaikan sebuah perintah. Sebagai tanggapan, Trios segera melangkah maju. Dia kemudian membaca surat itu dan mengetahui bahwa dia diperintahkan untuk memimpin serangan terhadap Raja Iblis. Sementara dia membaca, istrinya semakin khawatir. Meskipun demikian, dia mengambil senjatanya dan meyakinkannya bahwa dia akan kembali setelah mengatakan ini. Dia pun pergi, dan dia hanya bisa melihatnya pergi sambil berdiri di sana. Dia memikirkan betapa mudahnya dia meninggalkannya setiap kali. Meskipun dia memahami beratnya tanggung jawabnya, dia masih bertanya-tanya apakah terlalu egois untuk berharap dia berjanji bahwa dia akan kembali. Tapi yang bisa dilakukan Ellen sekarang hanyalah berharap untuk keselamatannya dan mendoakan yang terbaik dalam perjalanannya. Kembali di kastil Raja Iblis, Luck mendapati pipinya dicubit sambil menyaksikan Kilis. Bisa merasakan aura pembunuh yang memancar darinya setelah ditarik oleh anak elf. Sementara itu, Ellen bertanya kepada Kilis siapa anak itu. Kilis kemudian menjelaskan bahwa anak itu selamat dari serangan desa elf, di mana orang tuanya meninggal dan dia berakhir bersamanya. Dengan itu dia meminta Ellen untuk mengizinkannya menjaga anak itu. Ellen kemudian menghela napas, tetapi dia tetap memberitahunya bahwa dia bisa melakukannya jika itu yang benar-benar dia inginkan. Setelah mendengar ini, Kilis berterima kasih dengan tulus. Setelah itu Ellen melirik ke arah anak itu sekarang bermain bahagia dengan burung hantu. Dan dia menyadari bahwa kastil kemungkinan akan jauh lebih ramai mulai sekarang. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan pemikirannya, seseorang memanggilnya. Dia kemudian berbalik ke arah orang itu dan melihat tangan kanannya, Ploma, yang memberitahunya bahwa dia berniat pergi sekarang untuk misi yang telah dia tugaskan. Ploma juga menjelaskan bahwa tujuannya lebih jauh dari yang diharapkan dan misi mungkin memakan waktu. Yang lain mendengarkan dengan cemas saat Ellen setuju dengan rencana Ploma dan memberitahunya untuk menangani dengan baik. Setelah mendengar ini, Ploma mengonfirmasi instruksinya dan dia segera menghilang. Meskipun begitu, Ellen merasa sedikit canggung karena telah meminta dia untuk permohonan seperti itu. Tetapi dia hanya bisa berharap Ploma akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sementara itu, Trios, pejuang legendaris yang dikenal karena kekuatan besar. Tetapi dia hidup bersembunyi karena peran itu tidak cocok untuknya. Oleh karena itu dia hanya muncul saat benar-benar dibutuhkan dan ketika dipanggil oleh raja. Setelah menerima perintah, dia bergegas ke ibu kota di mana banyak petualang telah berkumpul. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia akan memilih anggota untuk bergabung dalam misi melawan Raja Iblis. Dia juga menyatakan bahwa tidak menghalanginya sudah lebih dari cukup, mengetahui bahwa mereka akan langsung menuju kastil Raja Iblis. Dia memutuskan untuk memilih seorang penyembuh terlebih dahulu yang bisa mendukungnya dengan baik. Saat Trios mengamati kerumunan, perhatiannya tertuju pada seorang gadis berambut merah muda setelah Ellen. Dia dikelilingi oleh aura yang sangat besar dan tak terbantahkan. Menyadari ini, dia segera memilihnya sebagai penyembuh. Setelah itu dia memilih beberapa anggota lagi seperti pria berambut panjang, seorang kesatria, pejuang lainnya, dan 3 petualang tambahan. Setelah grup lengkap, dia mengumumkan bahwa mereka akan berangkat besok dan hadiah akan berlipat ganda jika mereka berhasil. Namun salah satu petualang melangkah maju dan mendesaknya untuk menunggu. Pemanah itu kemudian menyatakan dirinya yang paling terkenal di wilayah itu dan menuntut mengapa dia tidak dipilih. Dia juga mempertanyakan hak Trios untuk memilih anggota dan menantang bagaimana seseorang dengan kapak tua bisa menjadi pejuang legendaris. Mendengar ini Trios tetap diam. Dia kemudian mengangkat kapaknya ke arah pemanah. Salah paham dengan isyarat itu, pemanah mengira Trios bermaksud untuk melawannya. Tetapi Trios menyuruhnya untuk tidak bergerak. Bingung, pemanah itu ragu. Mengabaikan kebingungan pemanah, Trios menghirup napas dalam-dalam dan mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam senjatanya. Kemudian ia mengayunkan kapak itu ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Dampaknya menciptakan gelombang kejut yang cukup kuat untuk mendorong gadis berambut pink dan para petualang di sekitarnya bah dari posisi mereka. Tebasan itu merobek dinding bangunan dan terus keluar setelahnya. Pemanah itu berdiri membeku. Saat ia melihat dinding di belakangnya terbelah bersih menjadi 2. Berbalik, ia menyadari bahwa bahkan lantai juga telah terpotong. Dan di luar bangunan, medan di luar telah terukir. Lebih jauh lagi, tebasan itu bahkan membelah gunung yang jauh menjadi 2. Melihat ini, gadis berambut pink itu menatap dengan tidak percaya. Sama seperti dia, yang lainnya terkejut melihat gunung yang terbelah. Sementara pemanah mulai bergetar. Trios memberitahunya bahwa bahkan kekuatan yang sangat besar seperti itu hampir tidak berguna di dalam kastil Raja Iblis setelah Ellen. Kastil itu adalah rumah tertutup mereka yang penuh dengan jebakan dan sihir yang tidak terduga. Jadi di tempat seperti itu, pemanah hanya menjadi beban dan kekuatan kasar adalah keuntungan yang paling dapat diandalkan. Jadi sejauh kekuatan yang dipertimbangkan, Trios sendirian sudah lebih dari cukup. Dengan itu ia berbalik untuk pergi, namun gadis berambut pink itu buru-buru mengikutinya. Jadi ia berhenti dan menghadapnya. Dengan itu ia segera bertanya apakah dia benar-benar pejuang legenda. Sementara itu di kastil Raja Iblis, Aul dengan cepat memanggil Ellen. Ia kemudian memberitahunya bahwa mereka memiliki masalah karena pejuang legenda telah dikirim untuk menyerang mereka. Mendengar gelar itu, Ellen merasa terkesan. Tetapi Luck mengatakan bahwa gelar besar seringkali menyembunyikan kekuatan yang lebih lemah. Namun Ellen mengungkapkan bahwa pejuang itu telah membelah gunung menjadi 2. Dan ini berarti dia jauh lebih kuat dari yang diharapkan.
segera setelah Lak mendengar bahwa sebuah gunung telah terbelah, ia menjadi tertarik, jadi ia meminta Ellen untuk mengizinkannya menangani pejuang legenda itu. Mendengar ini, Ellen terdiam sejenak tetapi ia melihat betapa antusiasnya Lak. Jadi ia akhirnya setuju dan mengingatkannya untuk menangani ancaman itu dengan tenang. Setelah mendengar ini, Lak membungkuk dan menerima perintah. Setelah itu ia segera pergi, namun Al tidak membayangkan bagaimana Lak berniat menangani lawan yang begitu kuat dengan tenang. Memikirkan ini, ia merasa itu terlihat aneh. Kemudian di penginapan tempat para pejuang terpilih menginap, gadis berambut pink tidur dengan nyenyak, tiba-tiba cahaya terang menyilaukan wajahnya. Jadi ia duduk dan menyadari bahwa cahaya itu berasal dari jendela, penasaran. Ia mendekatinya untuk melihat apa yang terjadi di tengah malam. Tetapi ketika ia melihat keluar, ia terkejut, sebuah lubang besar telah muncul dan di dalamnya berdiri seseorang yang menghadap Trios. Sementara itu Trios memberitahu Lak bahwa kedatangannya tidak terduga. Sebagai tanggapan Lak menjelaskan bahwa ia telah diperintahkan untuk menangani dia dengan tenang. Mendengar ini, Trios menghargai bahwa tidak ada orang lain yang terluka sejauh ini. Tetapi Lak mengabaikan segala kepura-puraan kesopanan dan fokus sepenuhnya pada Trios saat itu. Dia merasakan aura yang sangat kuat mengelilingi pejuang legendaris itu, jadi dia merasakan gelombang semangat untuk melawan dia. Trios kemudian mengencangkan pegangan pada kapaknya dan mendorong Lak untuk menyerangnya segera. Kedua sosok menghilang dari pandangan saat gerakan mereka membawa mereka ke dalam pertempuran. Lak kemudian mengangkat tangannya dan memanggil senjatanya. Dia kemudian menggenggamnya erat-erat dan bertabrakan dengan kapak Trios. Tetapi Trios dengan cepat mengalihkan senjatanya ke tangan yang lain dan melancarkan serangan cepat. Melihat ini, Lak memanggil item lain yang berubah menjadi perisai. Ini memungkinkannya untuk memblokir serangan tersebut, namun dampaknya memaksanya mundur sejenak. Dia menyadari bahwa Trios memiliki kekuatan jauh di atas manusia biasa. Sementara itu, Trios tidak membuang waktu dan menyerang lagi, jadi Lak ragu sejenak. Namun dia berhasil menangkis serangan itu dengan tendangan kuat yang memaksa Trios kehilangan pegangan pada kapaknya sebagai hasilnya. Senjata itu jatuh ke tanah. Tetapi keduanya tidak melambat. Lak berlari maju dengan tinjunya, dan Trios meniru gerakan itu. Pukulan mereka bertabrakan tetapi kekuatan Trios menang. Mengirim Lak terbang, meskipun terkena pukulan itu, Trios menolak untuk menyerah dan menyerang Lak sekali lagi, tetapi Lak terus tersenyum. Dia kemudian mengangkat bagian besar dari tanah dan menggunakan kekuatan yang cukup besar. Setelah itu, dia melemparkan batu besar ke arah Trios. Trios kemudian bersiap dan mengangkat tinjunya tanpa ragu. Dia memukul batu itu dengan kekuatan luar biasa dan batu itu bergetar. Setelah itu retakan menyebar cepat di permukaannya. Saat potongan-potongan yang hancur jatuh, Lak muncul dari baliknya. Dia kemudian mengarahkan serangan berikutnya. Sambil berkata bahwa ini adalah pertempuran yang cukup menyenangkan. Tetapi kali ini dia bersiap untuk memberikan pukulan yang cukup kuat untuk membuat Trios tertidur. Namun Trios melihat tinju Lak yang mendekat, jadi dia dengan cepat menghindarinya. Dia kemudian segera mempersiapkan serangan sendiri. Dan memberikan pukulan kuat ke sisi Lak. Dampaknya memaksa darah keluar dari mulut Lak. Dan mengirimnya terbang melalui udara. Meskipun begitu dia berhasil mengembangkan sayapnya tepat waktu dan menghentikan jatuhnya. Dengan kekuatan baru, dia menyelam ke bawah lagi. Saat dia turun, dia mengangkat kakinya untuk menyerang Trios. Karena tekadnya, tendangan itu mendarat dengan kekuatan luar biasa tetapi tetap diblokir oleh lengan Trios. Tanah di bawah mereka retak akibat kekuatan itu. Meskipun demikian, Trios tetap tidak terluka. Melihat ini, Lak terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tubuh Trios. Sebelum dia bisa mengumpulkan pikirannya, penglihatannya kabur. Trios telah menangkap kakinya dan mulai berputar dengan gerakan kuat. Trios melempar Lak ke sisi lain, sehingga dia terbang lagi dan menghantam batu besar. Akibatnya asap dan puing-puing memenuhi udara. Tetapi Lak muncul dari situ dan berlari maju lagi. Dia mengarahkan serangannya ke Trios dan mengirim serangkaian pukulan cepat ke arahnya, yang memblokir setiap serangan dengan lengannya dalam pertukaran itu. Lak diam-diam mengakui bahwa kekuatan kasar tidak akan cukup. Jadi dia perlu mengandalkan serangan kombinasi dan kecepatan. Namun Trios tetap sepenuhnya fokus. Tiba-tiba dia menghilang dan muncul kembali di belakang Lak. Lak terkejut dan tidak yakin kapan Trios bahkan bergerak. Dia kemudian mencoba pukulan lain tetapi Trios menghentikannya dengan menangkap tangannya. Trios kemudian berkomentar bahwa dia merasa aneh karena Lak memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata. Tetapi dia bertarung hanya dengan tinjunya setelah kehilangan kapaknya. Lak kemudian bersikeras bahwa dia hanya ingin bertarung dengan tinju karena Trios tidak memiliki senjata. Tetapi Trios meragukannya dan mempertanyakan apakah dia meremehkannya. Lak kemudian cepat mundur dan menjauhkan jarak di antara mereka. Tiba-tiba Trios mengakui kehilangan senjatanya adalah kesalahannya dalam pertarungan hidup dan mati dan mengambil kembali kapaknya, sambil mengingatkan Lak untuk memberikan segalanya. Dan dia berjanji akan melakukan hal yang sama. Meskipun awalnya terkejut, Lak menutup matanya sejenak dan menerima tantangan itu. Dia kemudian menciptakan senjata lain di tempat dan mengungkapkan sayapnya sekali lagi. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa ini mungkin menjadi akhir baginya. Sementara itu Trios mulai menilai dia dengan hati-hati. Dia melihat postur Lak telah menjadi kokoh dan seimbang, cocok untuk pertahanan dan serangan. Lebih jauh lagi, dia juga memahami dengan tepat apa artinya itu. Mengenali tekad Lak, dia mengatur ekspresinya agar sesuai dengan keseriusan momen itu. Lak kemudian melaju dengan kecepatan penuh,
jadi Trios bersiap untuk membalas segera. Luck mengayunkan pedangnya ke depan dengan Ellen. Kekuatannya, jadi Trios menyerang bak, senjata mereka bertemu di tengah. Dan ketika mereka bertabrakan, itu mengeluarkan ledakan cahaya yang menyilaukan yang memenuhi sekeliling. Ketika cahaya akhirnya memudar, asap menutupi area tersebut, saat itu menghilang, kapak Trios terlihat. Tetapi sebuah retakan panjang tiba-tiba membelah permukaannya. Melihat kapaknya hancur, Trios tidak menunjukkan kejutan, sebaliknya, dia melihat sosok yang berdiri di depannya dan berkata, bahwa sangat mengesankan bagi Luck untuk mematahkan kapaknya. Tetapi Luck hanya mengumpat sebagai tanggapan. Meskipun dia sudah terluka dan kelelahan, dia memperingatkan Trios untuk tidak terlalu percaya diri, namun Trios berkata Luck mungkin memiliki peluang jika dia menerima perbedaan mereka dan menggunakan senjatanya dengan benar. Dengan itu dia menyebut Luck sembrono dan bodoh, tetapi Luck tetap bersikeras sebaliknya dan menyatakan bahwa bahkan dalam pertarungan lain, dia akan membuat pilihan yang sama. Setelah mengatakan ini, dia kemudian mendesak Trios untuk menghabisinya. Mendengarkan ini, Trios menatapnya dalam-dalam, setelah itu dia bersiap untuk menyerang. Jadi Luck menundukkan kepalanya sambil diam-diam meminta maaf kepada Raja Iblis, tetapi ketika serangan itu mendarat, Trios berkata bahwa dia sudah tahu Luck akan mengatakan sesuatu seperti itu. Mendengar ini Luck bingung, lalu menjelaskan bahwa misinya adalah membunuh Raja Iblis dan bukan dia, tapi Luck memanggilnya idiot, dan berteriak bahwa dia bisa saja berdiri dan membunuh Bach. Mendengar ini Trios hanya menghela napas dan memanggilnya kesatria. Tetapi Luck bingung dengan ini. Jadi Trios menjelaskan bahwa seorang kesatria setia kepada pemimpin mereka ditakdirkan untuk mati demi keyakinan dan memilih mati daripada kalah. Luck kemudian mendengarkan saat Trios menjelaskan bahwa dia sudah mengakui kekalahan dan karena itu tidak akan menyerang lagi. Dia juga memperhatikan sikap dan cara Luck sebelumnya, jadi dia segera mengenali bahwa Luck adalah kesatria yang bangga. Kemudian di kastil Raja Iblis, Luck menerobos masuk melalui pintu. Aul kemudian bergegas mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi, tetapi melihat kondisinya, dia bersikeras bahwa Luck butuh perawatan. Namun, Luck mengabaikannya dan berjalan lurus ke arah Ellen tanpa ragu. Dia berlutut di depannya dan kemudian menyatakan bahwa dia telah kalah sebagai seorang kesatria dan harus meninggalkan kastil Raja Iblis untuk sementara. Mendengar ini, Ellen terlihat terkejut tetapi dia melihat mata dan ekspresi tegas Luck. Jadi dia memberikan izin. Setelah mendengar ini Luck mengucapkan terima kasih dengan tulus. Setelah itu dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Setelah dia menghilang, Ao bertanya-tanya apa yang terjadi. Tetapi dia diinterupsi oleh anak elf yang menangis karena kepergian Luck. Jadi Ao dengan cepat memerintahkan anak itu untuk diam meskipun anak itu bersikeras. Sementara itu Kilis merenungkan bahwa Luck yang dia kenal lebih memilih mati daripada mengakui kekalahan. Tetapi Bes menyimpulkan Luck benar-benar kalah dan hanya dibiarkan hidup karena dia tidak lagi menjadi ancaman. Memikirkan ini, mereka menoleh ke arah Ellen tetapi dia juga terlihat stres dan berkata bahwa seseorang yang benar-benar tangguh sedang datang. Di luar, Luck mengepalkan tinjunya dan dia bergetar karena marah. Namun dia hanya bisa menerima nasibnya. Sebelumnya Trios telah memintanya untuk satu permintaan. Dia memberitahunya bahwa Luck sudah mati baginya, jadi dia memerintahkan Luck untuk segera meninggalkan kastil Raja Iblis. Dan ini mengejutkannya. Trios kemudian mendekatinya dan memberitahunya bahwa jika dia tidak suka perintah ini, dia bisa melepaskan harga dirinya dan membunuhnya di tempat. Mendengar ini Luck menatapnya dengan terkejut tetapi Trios hanya tersenyum. Sementara itu Ellen menyadari bahwa pertarungan ini akan segera menjadi miliknya.